Oke, di sini kita akan mencoba membahas soal prediksi OSNK Informatika 2025 nomor 13. Jadi judulnya jual gedung apartemen. Nah, jadi Padengklek memiliki N gedung apartemen yang terletak secara berjejer. Gedung-gedung apartemen tersebut dinomori dari 1 sampai N dan memiliki harganya masing-masing. Hal ini Padengklek sedang diambang kebangkrutan sehingga ia akan menjual beberapa apartemennya. Padengklek akan menjual beberapa gedung apartemennya dengan cara berikut. Padengklek akan memiliki dua buah bilangan blok positif, anggap L dan R, yaitu di mana L kurang dari 9 R. Padengklek akan menjual semua deretan apartemennya yang bernomor L sampai nomor R apabila menurutnya deretan tersebut indah. Menurut Padengklek, suatu deretan gedung apartemen disebut indah apabila di setiap gedung yang bersebelahan memiliki harga dengan paritas berbeda. Nah, bantu Padengklek menentukan harga jual maksimal dari gedung-gedung tersebut. Oke, jadi di nomor 13 ini, misalkan terdapat suatu apartemen dengan harga negatif. Ini berarti Padengklek akan merugi jika menjual gedung tersebut. Nah, apabila N sama dengan 18, yaitu banyak gedungnya adalah 18, dan harga gedung-gedungnya adalah 7 min 6 7 min 8 min 7 9 min 10 7 2 min 7 6 min 4 5 min 2 1 10 min 7 dan 6, maka berapakah harga jual maksimalnya? Ya, jadi di sini kita akan memilih suatu deret. Nah, lalu kita akan menjumlahkan deretan tersebut dan jumlah tersebut akan menjadi harga jualnya. Nah, tapi di sini kita akan ditanyakan harga jual maksimalnya. Nah, jadi sebelum memilih deretnya, kita akan menentukan dulu deret-deret mana saja yang boleh kita jual. Karena ingat ya, di sini suatu deretan hanya boleh dijual kalau itu indah menurut Padengklek, di mana setiap gedung yang bersebelahan memiliki harga dengan paritas yang berbeda. Kita akan coba tuliskan dulu array dari gedung-gedungnya. Di sini ada, oke, di sini ada 7 min 6 7 min 8 min 7 9 min 10 7 2 min 7, kemudian ada 6 min 4 5 min 2 1, kemudian 10 min 7 dan 6. Oke, jadi setelah itu baru kita akan memilih segmen-segmennya. Kita akan bagi dua segmen-segmennya. Oke, karena kita mau di mana setiap segmen, di setiap gedung, harga gedung-gedungnya mereka harus memiliki paritas yang berbeda. Oke, jadi kalau 7 ini kan ganjil ya. Nah, berarti 7 ini ganjil, min 6 itu genap, lalu ganjil, genap, ganjil, ganjil. Oke, berarti di sini ada titik hentinya. Oke, karena min 7 dan 9 tidak boleh kita gabung karena sama-sama bilangan ganjil ya. Oke, lanjut di segmen kedua berarti kita bisa memulai dari 9, yaitu ganjil, lalu min 10 genap, lalu ganjil, genap, ganjil, genap. Nah, sampai sini. Oke, lanjut. Min 4 ini adalah genap, 5 itu ganjil, lalu genap lagi, ganjil, genap, ganjil, dan genap. Oke. Berarti ternyata di sini ada 3 segmen yang bisa kita jual, atau 3 deret yang bisa kita jual. Nah, tapi kita akan mencari dulu berapa harga maksimalnya. Oke, sekarang kita akan mencoba mengerjakan segmen pertama. Kira-kira hasilnya berapa? Oke, kalau kita ambil dari segmen yang ini, kita akan mengecek dulu. Kalau misalkan kita ambil bilangan yang pertama atau elemen yang pertama untuk kita jual, kita cek sampai segmen mana dia bisa dijual dengan harganya maksimal. Jadi kalau kita ambil elemen yang paling kiri ini jadi 7 ya. Dari 7 lalu kita lanjut ke sini, kita ambil yang negatif 6, maka harga yang bisa kita jual adalah 7 ditambah negatif 6, yaitu 1. Sampai sini 1. Oke. Nah, terus kita bisa lanjut lagi menjual elemen yang ada di kanannya. Berarti total harganya menjadi 1 ditambah 7. Jadi 8. Oke. Lalu kalau kita lanjutkan lagi, maka di sini 8 dikurang 8 menjadi 0. Lalu kita lanjutkan lagi, maka di sini jadi 0 dikurang 7, jadi min 7. Nah, di antara bilangan-bilangan yang ini kita bisa pilih yang paling besar, yaitu 8 ya di sini ya. Nah, jadi 8 ini artinya harga penjualan kalau misalkan kita menjual gedung-gedung yang berharga 7, min 6, dan 7. Jadi total harga adalah 8.
Oke, pertama kita akan bikin variabel hasil dulu. Jadi pertama kita punya 8 di sini. Oke. Nah, lanjut lagi. Kita akan mulai dari elemen di indeks kedua. Kita akan mencoba menjual elemen yang dari sini. Kalau tadi kan dari indeks pertama, sekarang kita akan menjual dari indeks kedua di sini. Oke, kalau kita hanya menjual yang ini, maka kita akan merugi ya. Di sini harganya itu min 6. Nah, kalau kita sambung, di sini menjadi min 6 tambah 7. Jadi 1. Kita sambung lagi, di sini bakal merugi ya. Jadi 1 min 8 jadi min 7. Kalau kita sambung lagi jadi min 7 min 7, berarti min 14. Oke. Karena di sini tidak ada bilangan lebih besar daripada 8, berarti tidak ada hasil yang bisa kita ambil di sini. Oke. Nah, lanjut lagi kalau sekarang misalnya kita jual mulai dari gedung yang ada di sini, di tengah ini. Nah, berarti di sini kita bisa langsung lihat ya. Kita bakal dapatkan hasil yang maksimal kalau kita cuma ngambil elemen yang ada di sini, gedungnya di sini. Itu 7. Nah, tapi lihat juga kalau 7 ini tidak lebih besar daripada 8. Oke, berarti selesai ya untuk yang di sini. Karena min 8 dan min 7 kan negatif. Itu juga tidak lebih besar daripada hasil. Jadi, untuk segmen yang ini atau deretan yang ini, harga jual maksimal yang bisa kita dapatkan itu adalah 8 dengan mengambil segmen yang ini 7 sampai min 8. Maaf, 7 sampai min 7 di sini. Karena 7 ditambah min 6 ditambah 7 adalah 8. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekan untuk elemen untuk deret yang ada di tengah ini. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba menjual dari elemen yang paling kiri. Oke, kalau kita misalkan jual yang ini saja, maka harga jual adalah 9. Oke, lanjut. Kalau misalkan kita jual sampai sini, berarti 9 ditambah negatif 10. Itu adalah min 1. Kalau kita sambung lagi, berarti min 1 tambah 7, itu adalah 6. Disambung lagi menjadi 6 tambah 2, itu jadi 8. Nah, kalau kita sambung lagi, maka ini jadi min 7. 8 min 7 menjadi 1. Disambung lagi menjadi 1 tambah 6, jadi 7. Oke, ternyata di sini ada jawaban yang lebih besar ya, yaitu 9 ya. Jadi 9 ini lebih besar daripada hasil, berarti hasil ini bisa kita coret dan kita bisa dapatkan 9. Nah, sebenarnya ini didapat kalau misalkan kita cuma menjual apartemen yang di sini. Nah, ini bisa jadi salah satu harga yang maksimal. Oke. Sekarang kita sudah mengecek di segmen tersebut kalau kita mulai dari indeks yang paling kiri atau elemen yang paling kiri. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mulai dari elemen yang berada di indeks kedua, misalnya negatif 10 ini. Kita coba menjual elemen yang ada di sini atau gedungnya di sini. Nah, kalau kita ambil itu saja, maka hasilnya adalah min 10. Kalau kita sambung berarti 10 tambah min 10 tambah 7 berarti min 3. Kalau kita sambung menjadi min 1, kemudian menjadi min 8, kemudian jadi min 2. Oke, karena di sini negatif semua dan tidak ada yang lebih besar daripada hasil, maka ini bisa kita abaikan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita memulai menjual dari di indeks ke yang tengah ini, yang 7. Nah, kalau misalkan kita mulai menjual dari sini, maka awalnya kita akan mendapat 7. Kalau kita sambung di elemen sebelahnya, maka menjadi 7 tambah 2, yaitu 9. Kalau kita sambung lagi di sini, maka 9 ditambah negatif 7 itu menjadi min 2. Nah, kalau kita sambung lagi di sini, menjadi min 2 tambah 6. Itu adalah 4. Oke, berarti di sini hasil yang paling besar adalah 9. Nah, tapi karena hasil kita sebelumnya sudah 9, jadi kita tidak perlu mengubah ya. Oke, sebenarnya ini masih bisa kita lanjutkan lagi, cuman di sini sudah kelihatan ya. Bahkan 2 sama 6 adalah bilangan positif yang kita punya dari sisa yang belum kita cek ini. Nah, tapi kan 2 sama 6 ini kan tidak lebih besar dari 9 ya. Jadi untuk segmen yang ini atau deretan yang ini bisa kita skip. Jadi untuk segmen yang ini, yang paling besar yang bisa kita jual adalah 9. 9 itu bisa diperoleh dari sini atau juga dari sini ya. Ini kan 7 tambah 2, jadi 9. Oke, sekarang lanjut ke segmen yang terakhir. Nah, di sini.
Oke, menggunakan algoritma yang sama, kita akan coba menjual deret-deretnya. Sekarang kita akan mulai dari gedung yang paling kiri, dari yang ini. Oke, kalau kita misalkan menjual dari negatif 4, maka harga jualnya menjadi negatif 4 ya. Terus kalau kita sambung ke elemen di sebelahnya, menjadi min 4 tambah 5, itu jadi 1. Terus kita sambung lagi, itu jadi min 2. Berarti 1 min 2 itu adalah min 1. Disambung lagi dengan 1 di sini, jadi 0. Terus kalau kita sambung lagi di sini, 0 tambah 10 adalah 10. Nah, kalau kita sambung lagi di sini, ini menjadi 10 min 7 itu adalah 3. Kalau kita sambung lagi, 3 ditambah 6 itu menjadi 9. Oke, berarti di sini bisa kita lihat ya, ternyata ada bilangan atau hasil yang lebih besar, itu adalah 10. Nah, 10 ini bisa kita dapatkan dengan menjual deret-deret dari sini. Min 4 sampai 10. Nah, kalau kita jumlahkan, min 4 tambah 5, ditambah min 2, ditambah 1 tambah 10, itu adalah 10. Jadi 9 ini bisa kita coret, maka hasil yang kita punya awalnya menjadi 10. Sini. Oke, itu yang kita dapatkan kalau kita mencoba menjual dari gedung yang paling kiri. Sekarang bagaimana kalau kita hanya mengecek mulai dari indeks yang nomor 2 ini, indeks yang menunjuk di posisi 5 ini. Oke, nah kalau kita menjual dari situ, berarti awalnya kita bisa mendapat harga 5, harga jual 5. Kalau kita sambung, menjadi 5 ditambah negatif 2, menjadi 3. Kalau kita sambung lagi, jadi 3 ditambah 1 menjadi 4. Kalau kita sambung lagi, jadi 4 ditambah 10, jadi 14. Kalau kita sambung lagi di sini menjadi 14 dikurang 7, menjadi 7. Sambung lagi jadi 7 ditambah 6, jadi 13. Nah, ternyata di sini ada bilangan yang lebih besar ya, yaitu 14. 14 itu bisa kita dapatkan dari menjumlahkan bilangan-bilangan dari 5 sampai 10. Di sini. Jadi 5 ditambah min 2 ditambah 1 tambah 10 itu adalah 14. Jadi 10 bisa kita coret, kita perbarui dengan 14. Oke. Jadi kalau kita mulai dari posisi ini kita bisa mendapatkan 14. Oke, kita bisa melakukan hal yang sama. Nah, namun di sini kalau kita mulai dari posisi ini atau indeks ketiga di sini, ini belum tentu bisa mendapatkan hal yang maksimal ya, bilangan yang maksimal. Jadi kalau misalkan kita coba langsung lihat saja, karena ini kan sudah ukurannya sudah kecil ya, jadi kita bisa terawang. Nah, kalau misalkan di sini kan ada bilangan yang bisa membuat lebih besar dari 14. Itu adalah 10 dan 6. Nah, namun di antara 10 dan 6 ini ada negatif 7. Jadi kalau kita jumlahkan mereka bertiga ini, maka kita akan mendapatkan 10 min 7 tambah 6. Itu berarti 9. Nah, berarti dari sub array yang di sini, kita cuma bisa mendapatkan 9. Sementara hasil yang kita punya adalah 14. Jadi kita sudah tidak perlu mengecek elemen yang ada di belakangnya ini. Elemen yang ada mulai dari bilangan min 2, 1, 10, dan seterusnya. Nah, jadi 14 ini adalah bilangan yang paling besar atau harga jual maksimum yang bisa kita dapatkan. 14 itu bisa kita peroleh tadi dari sini. Penjumlahan dari 5, min 2, tambah 1, tambah 10. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, kita bisa mendapatkan 14 sebagai jawabannya. Jadi 14 itu diperoleh dari bilangan yang ada di sini. Jadi 5, min 2, 1, 10. Sekian pembahasan untuk soal ini. Terima kasih sudah menonton.